Tidak boleh pula duduk-duduk bersama para pengikut hawa nafsu. Kenapa? Ketularan. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya, maka lihatlah siapa yang menjadi temannya. Maka hati-hati memilih teman. Meskipun prinsipnya di dalam agama kita berteman kepada siapapun boleh, tapi tidak boleh berteman akrab kepada para pengikut hawa nafsu. Usul yang ke-5, watarkul khusumat, dan meninggalkan permusuhan. Wal julus, meninggalkan permusuhan dan duduk-duduk ma'a ashabil ahwa, meninggalkan duduk-duduk bersama dengan para pengikut hawa nafsu. Jadi di sini disebutkan usul yang ke-5. Kalau yang ke-3 dan 4 tadi meninggalkan bid'ah, karena setiap bid'ah itu sesat. Ingat, yang kita maksud di sini dalam keyakinan, dalam akidah, dalam ibadah. Maka kalau nanti ada perkara yang baru yang terkait dengan keduniaan, yang terkait dengan teknologi, maka itu tidak termasuk bid'ah. Yang terkait dengan adat istiadat, selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama, maka itu prinsipnya boleh. Tapi kalau bertentangan, maka tidak boleh kita lakukan. Baik. Maka yang kelima, meninggalkan permusuhan dan duduk-duduk bersama dengan para pengikut hawa nafsu. Jadi Imam Ahmad menyebutkan kita tidak boleh menyibukkan diri dalam permusuhan. Tidak boleh menyibukkan diri dalam permusuhan. Tidak boleh pula duduk-duduk bersama para pengikut hawa nafsu. Kenapa? Ketularan. Maka di dalam agama kita itu ada satu hadis, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Fal yangdur mayu khalil, maka lihatlah siapa yang menjadi temannya. Maka hati-hati memilih teman. Maka di dalam agama kita, kalau kemudian kita berteman tidak selektif, maka kita bisa terkena pengaruh dari pertemanan tersebut. Meskipun prinsipnya di dalam agama kita berteman kepada siapapun boleh, tapi tidak boleh berteman akrab kepada para pengikut hawa nafsu. Tidak boleh berteman akrab kepada orang-orang yang di dalam Al-Quran disebutkan sebagai la yattakhidil mu'minunal kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Tidak boleh mengangkat orang kafir sebagai teman akrab. Ingat, berteman boleh sebatas hubungan muamalah, sebatas hubungan bertetangga. Tapi kalau runtang-runtung, tahu runtang-runtung? Apa bahasa Indonesianya apa tuh ya? Jadi, karena ini ketika runtang-runtung itu berpengaruh. Apalagi jadi teman curhat. Itu sangat berpengaruh. Baik, maka kalau di sini Imam Ahmad mengatakan tinggalkan duduk-duduk bersama dengan para pengikut hawa nafsu. Ada kumpulan orang yang melakukan pelanggaran terhadap tuntunan agama. Kita duduk-duduk di sana. Kira-kira kita bisa enggak amar ma'ruf nahi mungkar ketika orang lain sedang melakukan maksiat? Ya. Andai pun bisa, risikonya besar. Andai pun bisa, risikonya besar. Andai tidak nahi mungkar, kemudian kita setuju, berdosa apa tidak? Berdosa. Andai kita tidak setuju, tapi masih tetap di situ dan tidak melakukan nahi mungkar, maka itu tanda lemahnya iman. Itu tanda lemahnya iman. Maka lebih baik ketika kita mengetahui ada orang yang bermaksiat mengikuti hawa nafsunya, maka kita tinggalkan permusuhan dan jangan duduk-duduk bersama mereka. Kenapa? Karena ini bisa menjadikan kita ketularan. Tahu ketularan? Ya, terpengaruh. Nah, anak yang tadinya polos, tidak kenal narkoba, lalu pertemanannya dengan jaringan narkoba, kira-kira mungkin tidak dikon ngicipi? Mungkin. Anak yang tidak kenal minuman keras, lalu kemudian di situ bergaul dengan anak-anak yang biasa minum, mungkin tidak ditawani? Mungkin. Baik. Mungkin pisan pindo saya kuat. Ya pisan pindo ngombe ora aku. Ora oleh karo bapak. Pisan pindo ping 3 ping 4.
Ya sithik wae. Lho kok enak. Ketagihan. Tuku dhewe. Maka disinilah betul sekali nasihat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tinggalkan permusuhan dan tinggalkan duduk-duduk dengan para pengikut hawa nafsu, karena itu akan berpengaruh kepada kita. Kalau kita tidak hati-hati, nanti menjadikan kita terpengaruh, ikut-ikutan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ada jamaah taklim yang berkisah dia rajin jamaah di masjid. Ini kisah nyata. Ini nama dan tempat saya hidden ya, di silent, tidak diucapkan, disembunyikan, di hidden, disembunyikan. Baik, jadi di situ pemuda ini rajin ke masjid, berjamaah rajin. Nah, tetapi ketika dia berjamaah itu melewati kumpulan anak-anak muda, kumpulan anak-anak muda yang di situ nyun sewu bermain musik, bermain catur, yang di situ disediakan minuman keras. Nah, tiap hari lewat dia, tiap hari lewat. Lalu kepikiran, kok orang ini tidak ke masjid, tiap hari mainan musik, tiap hari mainan catur dan minum minuman keras. Nah, maka dia kepikiran, kalau gitu saya akan dakwai dia. Nah, setiap ke masjid dia mampir sebentar, balik ke masjid dia mampir sebentar, lama-lama dia mampir tidak sampai masjid. Nah, jadi tidak sampai masjid. Jadi awalnya niatnya apa? Ingin memberi nasihat, ingin ngajak, tapi malah ikut arus sehingga sampai tidak ke masjid. Dan itu berlangsung sampai 4 tahun. Jadi berlangsung 4 tahun vakum libur ke masjid. Sebelumnya sudah rajin ke masjid, tapi kemudian jadi vakum tidak ke masjid berapa? 4 tahun. Lama kan? Dan sadar kembali. Kenapa sadar kembali? Karena pesta oplosan. Dan saat pesta oplosan itu masuk rumah sakit. Nah, masuk rumah sakit, 2 orang temannya meninggal dunia, yang satu cacat permanen dan yang lainnya selamat, termasuk dia selamat. Disitulah ketika dia opnam masuk rumah sakit, dia mulai mengingat kembali bahwa dulu rajin ke masjid, dan alhamdulillah dia tidak meninggal karena temannya 2 orang meninggal dunia dan 1 orang cacat permanen. Nah, maka disitulah dia balik lagi ke masjid. Nah, jadi ternyata minuman keras itu kadang ada positifnya, menyadarkan orang. Tapi jangan anggap positif, tetap negatif. Baik, maksud saya kadang-kadang orang yang berbuat maksiat itu sulit untuk sadar, tetapi ketika kena musibah kemudian bisa sadar kembali. Jadi ingat, minuman keras tetap sebagai minuman yang memabukkan, yang hukumnya haram, yang hukumnya haram, yang tidak tidak direkomendasikan untuk meminumnya. Dan orang tadi kemudian masuk rumah sakit, kemudian masih bisa sembuh dan balik lagi ke masjid. Setelah balik lagi ke masjid, beberapa lama ketemu dengan saya, bercerita seperti ini tadi. Jadi menceritakan tentang kisahnya. Yang penting bukan jamaah ngajaran. Baik. Kalau ada yang sama, bukan jamaah ngajaran, bukan. Ya, ono apa Pak? Mboten to. Baik. Jadi intinya di sini Imam Ahmad menasihatkan tinggalkan permusuhan dan tinggalkan duduk-duduk bersama dengan para pengikut hawa nafsu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsir hawa nafsu di sini menurut Syekh Rashid Ridho dalam Al-Manar ketika menjelaskan ayat wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Ketika turun kepada kalian, dan sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah
diingkari dan diolok-olok, fala taqudu ma'hum, jangan duduk bersama mereka, hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan perkara yang lain. Innakum idzam misluhum, kalau kamu masih duduk bersama mereka, kamu sama dengan mereka. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita ketika ada orang mengolok-olok ayat Al-Quran, ketika ada orang mengingkari ayat Al-Quran, maka jangan duduk bersama mereka kecuali mereka berbicara topik pembicaraan yang lain. Kemudian Syekh Rasyid Ridho menyebutkan, termasuk dalam ayat ini setiap orang yang membuat perkara baru dalam urusan agama dan setiap pelaku bid'ah. Maka hendaknya ketika mereka membicarakan, mengamalkan yang semacam itu, hendaknya tidak duduk bersama mereka, kata Syekh Rasyid Ridho. Untuk apa? Agar kita tidak ketularan. Awalnya tidak ketularan, tapi karena sering mendengarkan ceritanya, dia bercerita kalau sering tidur 7 masjid, mandi air 7 masjid. Nah, kemudian dia mengamalkan zikir-zikir yang tertentu, dan dia bercerita kalau usaha angkringannya sukses. Nah, pertama mungkin orang ikut sakarepmu, ora ono tuntunane. Tapi lama-lama kok ngelihat kok angkringannya memang tambah sukses, tambah rame, dan ditanya karena mengamalkan mandi air 7 sumur, 7 masjid misalnya. Maka ini rawan bagi kita, apalagi ketika ekonomi sedang dalam keadaan sulit. Oh, tak coba-cobalah biar saya juga sukses. Nah, akhirnya kita juga mengamalkan perkara yang tidak ada tuntunannya. Kenapa? Karena kita tadi duduk-duduk dengan mereka. Termasuk Bapak Ibu, di dalam hal ini penting kita belajar akidah yang benar, membedakan mana yang tuntunan dan mana yang bukan. Termasuk di antara bentuk bid'ah itu adalah mendustakan syafaat dan azab kubur. Jadi mendustakan syafaat dan azab kubur. Maka sahabat Anas pernah didatangi oleh orang yang berkata kepadanya bahwa orang tersebut menjumpai orang yang mendustakan syafaat dan azab kubur. Maka nasihat sahabat Anas apa? Maka mereka adalah pendusta, fala taqudu ma'hum, jangan duduk-duduk bersama mereka. Nanti ketularan, orang percaya siksa kubur. Demikian pula sahabat Ibnu Abbas pernah berkata, janganlah duduk bersama dengan pengikut hawa nafsu dan orang-orang yang melakukan bid'ah karena menjadikan hatimu nanti sakit. Maksudnya di sini adalah kepada orang yang melakukan bid'ah propagandis, yang mempropagandakan. Yang mempropagandakan itu apa ya? Yang mengajarkan kepada orang lain. Kalau duduk tidak membicarakan itu ya tidak apa-apa. Orangnya biasa melakukan perkara yang tidak ada tuntunannya, tapi ketika duduk sama kita tidak ngomongin itu, boleh. Orangnya biasa minuman keras, tapi minumnya itu sama kelompoknya, kalau sama kita tidak, boleh tidak duduk? Boleh. Orangnya biasa bermaksiat, berjudi, tapi kalau sama kita tidak berjudi, boleh tidak duduk? Boleh. Tidak boleh itu kalau dia pas ketemu kita cerita judi, ya kita tidak boleh duduk. Pas ketemu kita cerita minuman keras, karena itu namanya orang yang bermaksiat dan mempropagandakan, mendakwahkan kemaksiatannya. Atau orang yang melakukan bid'ah dan dia mendakwahkan bid'ahnya. Itu kalau kita duduk-duduk, hati-hati, nanti ketularan. Tahu enggak, saya kaya begini karena saya misalnya nih punya pring petuk. Harganya sekian ratus juta. Itu awal-awal mungkin enggak tertarik, tapi lama-lama ngelihat nih kok kekayaannya semakin tinggi, yuk tertarik juga mencari pring petuk sampai harganya ya ratusan juta karena pengen kaya. Nah, maka untuk yang mempropagandakan semacam ini kita perlu berhati-hati karena itu akan mempengaruhi kita. Pisan pindo mungkin ora kudel, tapi kalau ketemu pendak ketemu cerita begitu kan, apalagi pas utangnya oke. Nah, kira-kira mungkin kesetrum apa enggak? Ya, maka disitulah kita dinasihatkan tinggalkan permusuhan dan tinggalkan duduk-duduk bersama dengan para pengikut hawa nafsu. Termasuk di sini menurut Syekh Rasyid Ridho adalah orang-orang yang melakukan bid'ah, dan konteksnya di sini berbeda antara yang mendakwahkan sama yang tidak.
antara yang menyuarakan sama yang tidak. Maka kalau duduk-duduk dia tidak membicarakan itu tidak apa-apa. Dalilnya apa? Hatta yahudu fi haditsin ghairi. Nah, Al-Qur'an tadi mengatakan jangan duduk bersama mereka sampai mereka ngomong yang lain. Jadi kalau omongannya bukan tentang maksiat, kita duduk tidak apa-apa. Omongannya bukan tentang masalah bid'ah, kita duduk tidak masalah. Tapi kalau ngomongin masalah maksiat, ngomongin masalah masalah bid'ah, itu nanti kita bisa kepelu. Ngomongin le tuku nomor, pasang judi, wah aku wingi weruh. Nah, akhirnya saya beli dengan nomor sekian-sekian, ini saya dapat begini, gampang lo caranya. Nah, pengen papi tak ajari. Mungkin pertama-tama uang haram, nggak tertarik. Ternyata besoknya ditagih utang, ditagih debt kolektor, anaknya loro, ibunya mlebu rumah sakit, bapaknya njaluk duit, adine sekolah yo nembung go bayar SPP. Kira-kira ditawani seperti tadi pripun? Cepet kaya loh, saya tuku bola bali oleh gitu kan. Ada rasa pengen coba? Iya, baik, manusiawi itu. Maka disitulah Imam Ahmad menjelaskan kepada kita, tinggalkan permusuhan dan tinggalkan duduk-duduk bersama dengan pengikut hawa nafsu.